Halo anak-anak, selamat pagi. Sehat semua ya? Tetap semangat. Ketemu lagi bersama saya, Pak Martin, dan ibu kita yang cantik, Bu Asri. Pelajaran yang sangat-sangat menyenangkan. Pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Tidak perlu kenalan lagi. Oke. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya mendapat pertanyaan dari anak 7H apa 7C ya. Yang menanyakan bahwa, Pak, ini pelajaran virtual sampai kapan ya, Pak? Waduh, mana gue ngerti kalau masalah kue, ya kan? Begini, begini, nak. Persoalan kapan berakhir, kita tidak usah ambil pusing lah ya. Yang penting kamu siap saja. Kalau kamu tanya Bapak seperti itu, Bapak nggak ngerti karena ini terkait dengan kebijakan pemerintah, gitu ya. Halo, semua bisa mendengarkan ya? Halo, hai. Halo. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembelajaran virtual, daring mandiri dan daring terstruktur, itu nanti menunggu keputusan pemerintah ya. Sabar-sabar saja. Bapak pun kangen sama Anda juga loh. Ini yang ganteng-ganteng semua ya. Oh ya iya, Pak Guru juga ganteng loh. Gue gitu loh. Topik pembelajaran hari ini kita bersama-sama, yaitu nanti bicara tentang, kemarin kan sudah bicara tentang interaksi ruang ya. Ruang itu apa, interaksi ruang itu bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, nanti dijelaskan kembali sama Bu Asri. Bu Asri sudah membuat semacam alat pembelajaran yang sangat-sangat menyenangkan. Oke ya, kita tunggu, saksikan berikut ini. Monggo Bu Asri. Bisa nggak? Bisa. Pak Martin yang sana, Oke. Akhir kan di sini. Asri pakai yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak, Mas? Iya. Tadi sudah Ibu share ya di grup Telegram materinya, PPT-nya ada 2. Ya. Nanti hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Wah, ada yang menguap. Buktiar itu ditutup mulutnya kalau menguap. Ya, duduknya yang tegak posisinya supaya tidak ngantuk. Pagi-pagi jangan ngantuk. Udah mandi kan? Udah sarapan? Udah sholat duha belum? Kalau belum setelah ini ya. Ya. Baik, Mbak, Mas. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Tadi kata Pak Martinus ada yang bertanya kapan tatap mukanya. Berdoa saja semoga kita cepat pulih kondisi alam kita sehingga kita bisa ketemu ya. Ya. Baik, kita ingat dulu materi pembelajaran kemarin. Sedikit akan Ibu ulas karena pada waktu pertama kemarin kita harusnya ketemu tapi ada tanggal merah Idul Adha. Kemudian kemarin ketemu menyampaikan kontrak pembelajaran IPS, kemudian materi yang pertama, tapi tidak maksimal karena kemarin kalian harus tahu dulu apa itu IPS, bagaimana belajar IPS dengan Bu Asri dan Pak Martinus. Oke, nanti kita bisa mengikuti pembelajaran lewat Zoom ini, kemudian seperti biasa ada tugas terstruktur dan tugas mandiri yang tidak berat bagi kalian. Tugas terstrukturnya dengan mengikuti Zoom dan melihat materi yang sudah Ibu dan Bapak share, nanti insya Allah bisa. Kemudian tugas mandirinya cukup mengamati, kemudian kasih membuat artikel singkat gitu aja, sudah cukup ya. Belajar IPS itu tidak sulit, asik ya, apalagi nanti kalau ketemu. Ya, baik, kita ingat dulu materi kita yang lalu. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Statnya mana statnya? Minggu lalu kita belajar apa? Ayo. Oh, ini masih ada refleksi pembelajaran Bu Ani tadi. Oh iya, ada banyak yang menjawab. Interaksi antar ruang. Oke, baik, kita ke PPT yang pertemuan 2.
Bentar ya. Ya, baiklah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi interaksi antar ruang, ya. Kemudian dari pengertiannya, interaksinya, dan contoh interaksi keruangan di wilayah Indonesia. Oke. Kita ulang sedikit supaya ingat, ruang merupakan tempat di muka bumi kita. Kemarin tidak hanya di muka bumi, di dalam bumi, dan di atas bumi, ya. Seluruh atau sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup tinggal. Bisa berupa daratan, perairan, atau udara. Jadi jangan terpaku bahwa ruang itu hanya di permukaan bumi saja. Ya. Selanjutnya, kita kemarin sudah belajar interaksi. Ya. Setiap daerah, ini pasar mana ini? Daerah mana ini? Hafal nggak dengan daerahnya? Ya, yang sering ke pasar pasti tahu, ini pasar Banjarnegara ya. Ya. Di pasar ini terjadi interaksi yang luar biasa. Penjual, pembeli, pengunjung, semua yang berkunjung ke pasar. Kenapa pasar Banjarnegara ini banyak dikunjungi orang dari berbagai wilayah? Karena di pasar ini mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki pasar-pasar lain di Kecamatan Banjarnegara. Mungkin pasar ini lebih lengkap, lebih banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi di sini. Ya, potensinya berbeda dengan daerah lain, sehingga orang-orang di sini saling mempengaruhi, saling membutuhkan. Ini interaksi antar ruang yang kemarin. Kemudian, interaksi antar ruang bisa terjadi juga untuk pergerakan barang. Kenapa sih salak dari Banjarnegara bisa sampai ke Malang yang menghasilkan apel? Kenapa apel yang dihasilkan di Malang sampai ke Banjarnegara? Kenapa kita bisa menikmati, wah ini mana ini? Ada yang kenal dengan daerah ini? Ya, Teluk Penyu ya. Kenapa kita bisa menikmati ikan yang dihasilkan dari Cilacap? Kenapa orang Cilacap bisa menikmati salak dan juga apel yang dihasilkan dari daerah lain? Nah, pergerakan barang ini merupakan bentuk dari interaksi keruangan. Ya, jangan ngantuk ya, kita mau pergi nih. Interaksi keruangan bisa juga berupa perjalanan wisata. Ini dari rumah kita, ya kita naik bis EK ini. Bis EK ini jurusan bisa ke Jogja, bisa ke Surabaya ya. Ya, kita turun di Jogja, kemudian naik angkutan menuju ke mana ini? Prambanan. Nah, pergerakan kita dari rumah menuju terminal, lalu sampai ke tempat wisata, itu juga merupakan sebuah interaksi keruangan. Di sini semuanya saling membutuhkan. Tempat wisata membutuhkan kehadiran kita, para pengusaha bis membutuhkan kita untuk jadi penumpangnya, dan kita butuh berwisata. Disitulah interaksi terjadi. Kemudian, nah ini yang kita lakukan saat pandemi seperti sekarang, interaksi juga bisa terjadi untuk perpindahan informasi yang disebut komunikasi. Nah, ini ada 2 ibu guru sedang mengajar virtual. Wah, ini ada siswanya yang mengikuti, ada buku yang sudah disiapkan, catatan, pakai laptop, dan kemudian apa yang disampaikan oleh guru ditangkap oleh siswa ini, kemudian bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, komunikasi yang terjadi antara guru, siswa, dan apa yang disampaikan, ini disebut interaksi yang kita kenal dengan komunikasi. Jadi nanti kamu harus tahu apa pembelajaran hari ini tujuannya, kamu bisa membuat tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru, maka di situ interaksinya berhasil. Kalau tugasnya nggak dikerjakan, berarti tidak terjadi interaksi. Baik, ini perdagangan saat ini misalnya. Kamu memesan sesuatu melalui ini apa namanya? Marketplace. Kamu udah familiar sekali ya, memesan barang. Ya, bahkan sekarang jasa juga bisa. Kemudian akan dikirimkan ke rumah kita.
Ini masih terkendala waktu, tempat, tapi ini interaksi. Kalau di luar negeri sana sudah modelnya pakai drone itu ya, jadi lebih cepat sampainya. Kita masih seperti ini. Ya. Ya, dari beberapa interaksi tadi kita tidak bisa lepas dari orang lain karena kita makhluk sosial, ya. Kita di sini saling membutuhkan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita saling membutuhkan orang lain. Kemudian, kemarin kita ingat sedikit kondisi saling tergantung yang menyebabkan terjadinya interaksi. Misalnya, wilayah A banyak sekali sayuran, tapi ikannya sedikit. Ini cuma dibeli di tukang ikan yang muter-muter. Maaf ya, bukan tukang ikan, penjual ikan. Kemudian di wilayah B, wah ikannya banyak sekali, melimpah. Tapi sayuran sedikit di daerah sini. Karena daerah pantai kan, karakteristiknya berbeda. Kemudian di wilayah C, ikannya banyak, sayurnya sedikit. Maka berdasarkan kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang, antara wilayah A dan wilayah B saling membutuhkan. Karena wilayah B butuh sayuran dari wilayah A. Wilayah A butuh ikan dari wilayah B. Tapi ketika jarak antara wilayah A dan B lebih jauh, maka kita akan memiliki interaksi yang lemah. Beda dengan wilayah A dan wilayah C. Wilayah A membutuhkan ikan, wilayah B membutuhkan sayuran. Bisa melakukan interaksi, karena wilayahnya lebih dekat, maka interaksi antara wilayah A dan wilayah C lebih kuat. Samalah seperti kalian ketika kita buka aplikasi Shopee misalnya ya, membeli barang dari luar daerah, tentunya ongkirnya akan lebih mahal. Kita akan beli di daerah saja, di Banjar yang ada, nggak usah pakai online, ongkosnya lebih murah. Maka interaksi kita dengan daerah yang akan kita beli barang atau jasanya akan lebih kuat. Selanjutnya, ini kesimpulan pembelajaran kemarin. Interaksi terjadi ketika saling melengkapi. Ada dua wilayah yang komoditasnya berbeda, maka terjadi interaksi. Kalau sama-sama surplus ikan, banyak ikan, ngapain interaksi? Ya, tentunya interaksi terjadi ketika kebutuhannya berbeda. Kemudian kesempatan antara lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik dari baik dia sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ya, ini tempat asal atau tujuan, lokasi mana yang menawarkan lebih baik, lebih dekat tentunya, biayanya lebih murah, maka itu akan kita tuju. Kemudian kemudahan transfer, kita memperhitungkan biaya. Kalau kita belanja online, ongkirnya ada nggak? Tari yang gratis ongkir. Nah, kita biayanya akan lebih murah dan lebih baik sih kita beli dari daerah sendiri. Ini untuk pertemuan kita yang kemarin. Baik. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Silakan isi chatnya. Ada pertanyaan dari materi kemarin? Bisa diterima? Bisa diterima? Coba yang bisa memahami materi ini dan sudah mengerjakan tugas kemarin, lambaikan tangannya coba. Ya, 1, 2, 3. Wah, ya, semua. Yang belum, yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kemarin, tanya di grup Telegram ya. Bu Asri atau Pak Martinus akan menjawab. Kalau belum menjawab, berarti Pak Martinus sudah sare atau Bu Asri juga sudah tidur ya. Capek kamu chatnya malam ya. Ya, ada. Maaf Bapak Ibu membatasi jamnya, jangan sepanjang malam itu ya. Kasihan. Baik. Ada pertanyaan silakan isi chatnya untuk materi ruang. Silakan. Silakan. Tidak apa-apa. Yang tanya dapat bonus loh. Bonus nilai ya. Bonus nilai. Kalau bonus kuota belum ya. Ya. Yang pengen bonus kuota nanti wali kelas nanti. Ya, menghubungi ya. Bisa nanti suatu saat insya Allah ada pertanyaan dari Bu Asri atau Pak Martinus di grup Telegram yang bisa menjawab, nanti dikasih bonus. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, ya terima kasih. Ini dari Isa.
Kelas 7E. Interaksi antara gimana, Bu? Oh iya. Antara gimana maksudnya apa ya? Kadang begitu. Interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ya, satu wilayah dengan wilayah yang lain karena komoditasnya apa yang dihasilkan berbeda dan saling membutuhkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Waksita ini. Secara sederhana begini anak-anak, Nyensewu Bu Asri. Ya. Ini Pak Martin. Kita melakukan interaksi itu pada dasarnya ya anak-anak ya. Jikalau kita memang membutuhkan sesuatu produk atau barang, tetapi kita tidak mempunyai barang itu atau daerah kita tidak mampu membuat itu, sudah dijelaskan sama Bu Asri tadi ya. Misalnya nih, Banjarnegara itu kan praktis tidak punya pantai ya. Oke, berarti kan tidak mungkin kita mengkonsumsi ikan laut secara langsung. Berarti kita harus membeli. Nah, ini prinsip dasar seperti ini sebenarnya sederhana kok anak-anak, sederhana. Kita saling membutuhkan. Nah, hanya kebetulan kebutuhan itu tidak bisa kita penuhi secara langsung, maka kita terpaksa berinteraksi dengan daerah lain atau orang lain. Begitu kira-kira ya. Lanjut Bu Nyun Sewu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa, nanti kita akan bahas bersama Pak Martinus. Ini Tisa. Berikutnya pertanyaan dari Zahra. Interaksi antar ruang apakah sama dengan ekspor impor? Sama ya, Pak? Sama, itu sama. Salah satu contoh. Ya, ekspor impor adalah contoh kita melakukan interaksi dengan daerah lain. Negara juga sama ya, Pak? Tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jepang misalnya, kita tahu Jepang bukan negara penghasil buah sayur, tapi negara industri. Kita membutuhkan beberapa industri dari Jepang, ya, motor, mobil, elektronik. Tapi Jepang membutuhkan dari kita ada hasil-hasil pertanian. Ya. Kemudian dari Sarif kelas ini Zahra, kemudian Sarif 7G. Interaksi antar ruang apa seperti kita mau pergi? Oh iya. Tadi kalau kita mau pergi itu memang interaksi berupa perpindahan. Tadi ya kita mau berwisata, ya Mas, sama. Kemudian apakah hubungan saling melengkapi dengan kesempatan antara hampir sama? Ada bedanya sedikit ya Pak ya? Ya saling melengkapi karena beda kebutuhan, kesempatan antara karena jarak. Kita memilih jarak yang lebih dekat tentunya, biaya yang lebih murah. Ya. Kemudian maaf Bu, contoh kegiatan dari kemudahan transfer apa? Wah, kemudahan transfer itu ketika kita akan mendapat barang, kita pertimbangkan biaya yang kita keluarkan lebih sedikit daripada keuntungan yang kita peroleh. Gitu ya Pak ya? Kira-kira begitu. Iya. Biaya yang kita sedikit, wah cari yang nggak ada ongkirnya. Itu termasuk kemudahan transfer. Bukan mudah ditransfer uang ya, atau kuota ya. Beda. Transfer pengiriman barang. Transfer pengiriman barang. Ada lagi ini, Tisa bertanya lagi. Berarti jika kita memiliki sesuatu barang, kita akan dapat mendapatkannya jika kita membeli. Dan tempat untuk membeli barang itu dinamakan interaksi, Bu. Iya, kurang lebih seperti itu. Baik. Nanti lanjut di grup Telegram ya pertanyaannya. Sekarang kita akan menuju materi yang kedua. Menuju materi yang kedua. Screen satu. Bentar ya. Bentar ya. Ya, nanti pertanyaan berikutnya kita lanjut di grup Telegram. Kita sekarang ke materi berikutnya. Bukan. Mbak, Mas, pengen ke sekolah nggak? Apa yang pengen ke sekolah? Lambaikan tangan. Pengen ke SMP 2 siapa? Iya, semuanya kepingin ya. Ibu juga pengen ketemu sama kalian. Aduh, wajahnya ini. Ya, senyum. Ayo senyum. Ya, baik. Kita ke materi yang kedua. Kita main ke sekolah.
Ya, kita main ke sekolah. Ini sekolah kita ini, ya. Bagus ya. Sekolah kita di tengahnya ada taman, ya. Mungkin pernah lewat. Ini namanya adalah rumah jalan, ya. Rumah jalan. Kenapa rumah jalan ini letaknya di tengah-tengah dari sekolah kita? Kenapa nggak taruh di pinggiran, ya? Pinggir sekolah kita atau di depan, tapi letaknya di tengah-tengah, ya. Karena supaya apa? Memudahkan orang untuk lewat, untuk mencapai dari satu ruang ke ruang berikutnya. Maka di tengah dari sekolah kita dikasih rumah jalan. Nah, ini adalah salah satu bagian dari sekolah kita ini. Besok kalau kondisinya sudah membaik, kalian masuk, kita biasa melakukan kegiatan, apalagi hari Jumat seperti ini. Ya, kegiatan ini namanya kegiatan sosialisasi. Nah, itu tadi ya, sama dengan kita belajar ruang. Ini ada Ibu Kapolres menyampaikan pesan kepada para siswa. Ini juga interaksi. Ya. Baik. Nah, ini sekolah kita ini difoto dari udara pakai drone gitu ya. Ini letak sekolah kita, ini GOR. Ini pada waktu kita merayakan HUT SMP 2 Banjarnegara. Nah, ini sekolah kita dilihat dari jalan raya. Menurut kalian bagaimana letaknya? Apakah sekolah kita letaknya terisolasi? Iya enggak? Ambilkan tangannya. Iya apa tidak? Mudah dijangkau? Ya, sekolah kita cukup strategis, mudah dijangkau dari berbagai wilayah, apalagi terletak di Jalan Tentara Pelajar yang merupakan jalan provinsi ini. Ya, mudah sekali dijangkau. Jalan Tentara Pelajar nomor 31 pasti itu adalah lokasi SMP 2. Ini dilihat dari atas ini sangat strategis, ya, baik dari timur, barat, selatan maupun utaranya mudah dijangkau dari mana saja. Bisa sudah tahu batas wilayahnya SMP 2? Jangan-jangan kesasar kalau ke SMP 2? Enggak ya? Enggak nyasar ya. Mudah dijangkau batas wilayahnya. Kita bisa tepatnya di selatan SMP 2 itu ada Hotel Sukanandi. Ya, di sebelah baratnya ada Desa Sukanandi, sebelah utaranya juga berbatasan dengan Desa Sukanandi, dan sebelah timurnya berbatasan dengan perumahan Limbangan Baru. Mudah dijangkau. Ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? SMP 2 merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Ya, kita tadi mengenal SMP 2 dari posisinya, ya, dari letaknya dan batas wilayahnya. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang letak Indonesia dan luasnya. Baik. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, dengan belajar ini nanti secara di Zoom dan di Telegram, nanti kalian dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Nah, ini mungkin hal yang baru ya bagi kalian astronomis. Kemudian dapat menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Tentunya untuk belajar ini ada loh karakter yang harus kalian miliki. Karakter itu apa sih? Karakter itu apa ya? Akhlak kalau kita bisa bicara. Biasa bicara ya orang muslim, atau sesuatu yang menjadi ciri kita yang baik ya untuk kita bersosialisasi dengan orang lain. Dengan belajar ini nanti harapannya kalian semakin bersyukur, oh ternyata luar biasa Indonesia itu daerah yang paling nyaman di dunia ya. Kemudian kita akan berkarakter lebih baik setelah tahu tentang kondisi geografi kita. Wah, ada yang ketawa-ketawa ini. Oh, ada yang sama temannya ya? Nggak apa-apa, gabung. Baik, penilaiannya masih sama dengan yang kemarin untuk tes pengetahuan. Nanti kita akan berikan tugas terstruktur. Hari ini cuma 4 soalnya. Satu soal poinnya 25, cuma 4 saja. Ketika memperhatikan, insya Allah bisa. Kemudian untuk keterampilannya, membuat opini singkat. Opini siapa? Opini pendapat. Kamu kan sering komen itu ya. Ya, membuat komen daripada komennya ke teman yang membuat tidak
enak hati, komennya ke sini aja nanti ya. Yang dikomeni nanti apa? Yaitu rumah, letak rumah kamu sendiri. Kemudian sikapnya. Jaga sikap yang sopan. Terima kasih di chat Telegram sudah tidak ada yang ngasih stiker-stiker macam-macam, nggak usah lah ya. Ya. Kemudian sikapnya sudah baik, alhamdulillah. Nah ini tadi ya, kita sudah berkunjung ke SMP 2, sudah tahu letaknya, strategis, karakteristiknya banyak pohonnya, tempatnya indah ya. Kemudian batas wilayahnya sudah tadi. Ya, ini ya. Kita main ke alun-alun dulu. Pernahkah kamu merasa kesulitan menjangkau alun-alun Banjarnegara? Ya, ada yang belum pernah ke alun-alun? Sudah ya? Ya. Ini letak alun-alun ini tidak hanya menunjukkan posisinya. Oh, posisinya tepat di tengah kota. Posisinya dekat dengan kantor bupati. Tapi juga karakteristiknya. Oh, ada patung Dawet Ayu. Oh, ada gapuranya. Oh, ada masjid di dekatnya dan sebagainya. Jadi tidak hanya menunjukkan posisi, tapi juga karakteristik dari alun-alun ini. Kamu bisa main tebak-tebakan sama temanmu. Ayo tempat apa di Banjarnegara yang ada patung dawetnya, oh langsung ketemu. Ya. Nah ini pantai ya. Sekarang kita ke pantai. Yuk ke pantai yuk. Santai kayak di pantai ini. Di pantai. Ini pantai mana ini? Ada yang pernah berkunjung? Ini Pantai Suwuk ya di Kebumen. Wah, Bu Asri tahu, ya tahu. Pernah ke sana. Pantai Suwuk ini letaknya di Kebumen. Karakteristiknya apa? Ya banyak ya, daerahnya berpasir, kemudian suhunya panas di siang hari, dingin di malam hari, menghasilkan ikan. Kemudian karakteristik masyarakatnya bersuara lebih keras karena saingan sama ombaknya. Mungkin dari warna kulitnya cenderung lebih gelap, bukan hitam ya, gelap. Apa sudah pakai pemutih ya? Jadi putih. Ya. Ini karakteristik dari tempat yang kita namakan pantai. Nah, ini apa Pak Martinus? Apa ini? Hutan ya? Hutan ya? Ya, ini hutan. Hutan di mana ini Pak? Hutan Waduh, apa ya? Bu Asri pinter banget ngambil gambar ya. Iya, saya gambar ini Mbak, Mas semalam. Ini hutan hujan tropis ya. Wah, di sini hutan yang rimbun dan ada sinar matahari masuk. Kapan ya kita ke hutan ya Pak? Ya. Nah, baik. Sekarang supaya tidak jenuh, kita lihat video ya. Kita lihat video sebentar aja. Ini ya. Jangan ngantuk ya. Ini Pak Martinus sudah mensutnya semalam nih. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis ini posisinya horizontal pada globe. Perhatikan, ini adalah garis lintang. Bumi kita terbagi. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada globe. Ini garis bujur. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah dan selatan. garis Beda ya. koordinat. Kalau lintang yang ke sini melingkari bumi, kalau bujur yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Letak astronomis Indonesia adalah di mana sih pada letak 6 derajat lintang utara Indonesia? Sampai 11 derajat lintang selatan. Wah. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Ini Indonesia yang letak paling kita utara berada pada garis paling 6 utara, derajat lintang utara. Ya, kita berada yaitu di Pulau W, 6 derajat utara lintang Nangro utara. Aceh Darussalam. Dan wilayah Batas yang paling utaranya selatan adalah berada Pulau pada W. garis 11 derajat Kemudian, lintang selatan, paling yaitu selatan Pulau Rote di batasnya Nusa Tenggara Timur. adalah Pulau Rote di 11 Wilayah derajat yang barat lintang adalah selatan. ujung utara Pulau
Pulau Sumatera yang berada pada garis 95 derajat bujur Kemudian timur. untuk bujurnya yang Dan sebelah wilayah sini yang tadi, paling timur adalah paling utara, Kota batas Merauke wilayah di kita Pulau paling utara Papua adalah yang Pulau terletak Sumatera. pada garis 141 derajat bujur timur. Kemudian batas paling timur adalah Kota Merauke di 141 derajat. Jadi tadi kita kembali lagi ke PowerPoint. Ya. Baik, bisa dipahami? Maaf. Di sini ya. Ya, ini ya. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana garis lintang dan garis bujur. Di SD pernah ya? Pernah. Baik, silakan. Mulai saya buka pertanyaannya. Saya buka pertanyaannya tentang garis lintang dan garis bujur dulu. Ya, silakan boleh chat nanti. Kita ke sini. Tadi kita sudah melihat video tentang garis lintang dan garis bujur. Ya, ini garis lintang, garis yang menghubungkan antara kalau tadi garis bujur menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, garis lintang menghubungkan arah barat dan arah timur. Kita membagi bumi tepat menjadi dua bagian yang kita kenal dengan garis ekuator atau garis lini atau garis khatulistiwa ya. Kemudian terbagi menjadi beberapa garis lintang. Nah, letak Indonesia tadi kita ada di antara 6 derajat lintang utara di sini. Di sini ya, dan 11 derajat lintang selatan yang ini. Untuk garis lintang perhatikan ini dan perhatikan slide ini berikutnya. Ini garis lintang. Ini batas wilayah utara kita, 6 derajat lintang utara. Dan ini batas wilayah selatan kita. Ini ya, garis lintang. Kemudian, garis lintang itu berhubungan dengan ini. Ya, pembagiannya begini, tidak begini, agak melengkung. Yang 0 derajat ini adalah garis khatulistiwa. Kemudian berikutnya ada 0 sampai 2, kita bagi. Yang 0 derajat menuju ke kutub utara, ini namanya belahan bumi utara. Sehingga lintangnya utara semua. Untuk 0 menuju ke kutub selatan, ini adalah belahan bumi selatan. Sehingga lintangnya selatan semua. Kita perhatikan yang utara dulu. 0 sampai dengan 23,5 derajat lintang utara. Apa sih sebelumnya apa sih fungsi garis lintang ini? Ternyata garis lintang ini menunjukkan perbedaan iklim di dunia. Ya, garis lintang yang ini tadi ini menunjukkan perbedaan iklim di dunia. Perhatikan yang ini dulu, lintang. Ya, perhatikan yang ini batas yang atas 6 derajat lintang utara, ingat 11 derajat lintang selatan. Kemudian kita ke sini. Jadi pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Untuk yang hijau ini kita namakan wilayah tropis karena ini berhubungan dengan gerak semu matahari. Ini tepat di sini ya. Paling banyak sinar matahari. 0 sampai 23,5 lintang utara, 0 sampai 23 lintang selatan, semua wilayah yang ada di sini beriklim tropis. Nah, kita lihat Indonesia ada di dalamnya karena ada di antara 6 dan 11. Berarti kita ada di sini, kita beriklim tropis atau dekat dengan garis khatulistiwa. Selanjutnya yang kuning untuk yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu beriklim subtropis ya. Kemudian yang biru muda ini daerah yang beriklim sedang. Sedangkan daerah yang terletak di daerah biru tua ini adalah daerah beriklim dingin. Kita kembali ini ya, garis lintang. Ini untuk Indonesia. Kemudian kita lihat garis bujur yang ini. Ya. Garis bujur ini juga membatasi wilayah Indonesia. Mana sih Indonesia? Ini loh, di kotak ini, di antara lintang ini dan bujur ini dan ini. Ya. Garis bujur ini kalau kita lihat adalah garis hayal. Oh, garis hayal bukan hayalan ya.
tapi garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Ini semuanya. Kalau kita lihat, subhanallah, luar biasa ya Allah ya, membuat bumi kita seperti ini. Kalau kita lihat satu lingkaran penuh ada 360 derajat, kalau kita bagi 15 derajat, ternyata setiap satu kotak ini adalah bumi berputar untuk 1 jam. Ya, 1 jam, 15. Ya, 15 kali 24 sama dengan 360. Ya, alhamdulillah kita tidak merasakan perputaran. Kalau merasakan, nggak bisa ini hari ini pegang Zoom ini ya. Ya. Baik, untuk garis bujur ini. Ini adalah letak kita secara astronomis. Tadi untuk garis lintang menunjukkan perbedaan iklim. Kalau garis bujur apa? Menunjukkan perbedaan waktu. Ini, daerah ini, semua ini ada di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nanti untuk plus 7, 8, 9 perbedaan waktu dari GMT, nanti kita lakukan selanjutnya komunikasi di Telegram. Ini untuk perhitungan waktunya, karena tidak cukup waktunya di sini. Ya. Satu bujur ini 15 derajat, perbedaan waktunya 1 jam. Antara wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Nanti kamu cari, mana sih yang termasuk wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Ya. Nah, sekarang, tadi Ibu katakan di awal kita patut bersyukur bahwa letak kita secara astronomis sangat strategis, ya. Ini letak kita lintangnya ada di iklim tropis, kemudian dibagi menjadi 3 daerah waktu, ya. Untuk lintangnya kita beriklim tropis ini dulu, beriklim tropis. Apa sih keunggulannya? Dari iklim tropis ini ternyata kita punya banyak sekali keunggulan yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Apa? Di antaranya kita memiliki banyak sekali, beragam sekali hasil pertanian, perkebunan, ya. Bahkan tadi interaksi antar ruang terjadi, di sini masih berhubungan. Indonesia memiliki kegiatan pertanian yang berbeda-beda, perkebunan juga, peternakan juga. Ini berkahnya dari letak lintang kita yang ada di iklim yang tropis. Kemudian yang mendorong tadi bisa berkembangnya peternakan, perkebunan, pertanian, karena apa? Karena sinar matahari di Indonesia merata sepanjang tahun. Kita tidak pernah mengalami dingin sekali, panas sekali, tapi cuacanya cenderung stabil, merata sepanjang tahun. Sehingga sinar matahari ini menjadikan tumbuhan, hewan tumbuh dengan baik, dan kita memiliki tanah yang subur. Ya, tanah yang subur nanti berhubungan dengan kita banyak gunung berapi dan sebagainya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian, letak kita menyebabkan secara tropis, ini iklim tropis, karena sinar mataharinya banyak, sehingga curah hujannya yang tinggi. Sinar matahari yang banyak, otomatis penguapan di laut akan tinggi. Penguapan tinggi maka akan cepat mendatangkan hujan, curah hujannya tinggi. Walaupun ini sekarang dipengaruhi oleh iklim secara global. Tapi insya Allah bisa diprediksi walaupun tidak 100% tepat. Ya. Kemudian amplitudo perubahan suhu rata-rata kecil. Ya, perbedaannya kecil. Tidak merasakan panas sekali, dingin sekali. Ya, suhu rata-ratanya 27 derajat. Kita tidak jarang memiliki suhu 0 atau 40 derajat seperti daerah lintang sedang. Kemudian ini maksudnya kelembaban udaranya tinggi, ini maksudnya di sini ya. Udara tidak terlalu tinggi, maksudnya kelembaban udaranya tinggi, maaf ini. Kemudian flora fauna tadi berkembang dengan baik, temperatur suhu udaranya tidak ekstrim, ya. Kemudian ada 2 musim, penghujan dan kemarau. Ini nanti akan kita perdalam di materi iklim. Kemudian kaya akan bahan tambang akan kita perdalam di materi letak geologis Indonesia. Ini luar biasa. Dari iklim tropis saja kita banyak sekali keuntungannya. Ya, dari letak lintang. Dan untuk letak bujurnya kita dibagi menjadi 3 daerah waktu. Ya, 3 daerah waktu. Selanjutnya tadi untuk letak astronomis. Ada pertanyaan untuk letak astronomis? Silakan. Ada pertanyaan? Ayo. Yang tanya dapat bonus nilai.
Untuk letak astronomis sudah lebih ya. Iya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, Ibu cukupkan di sini. Untuk letak geografisnya ternyata belum sampai ya Pak Martinus? Belum sampai. Nggak apa-apa, karena yang lain sudah 3 pertemuan, IPS baru 2 pertemuan. Ya, kita simpulkan aja pembelajaran kita. Kita sudah belajar tentang ruang tadi, kemudian letak astronomis. Letak tidak hanya menunjukkan di mana suatu tempat, tapi menunjukkan karakteristik dari tempat itu, strategis atau tidak, ya, terisolasi atau tidak, mudah dijangkau, dan sebagainya. Kemudian untuk Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur, dan 141 bujur timur yang merupakan letak yang sangat strategis. Sehingga kita harus bersyukur ada di Indonesia. Jangan mengeluh ya, suruh pembelajaran pagi aja, wah dingin ya. Ya jangan mengeluh, karena kita sudah ada di tempat yang paling nyaman. Kalau yang mengeluh nanti pindah ke planet lain, ya, atau ke daerah lintang sedang yang dingin sekali, ya. Biar nggak perlu beli es ya, di sana beli es nggak usah beli, gratis. Kemudian sinar matahari selalu merata sepanjang tahun. Ya, hari ini yang belum nyuci nanti setelah tugas struktur nyuci ya. Kita punya wilayah yang mudah untuk mengeringkan cucian, nggak perlu pakai mesin ini karena sinar mataharinya selalu baik dengan kita, kemudian tidak mengalami suhu yang ekstrim. Baik, sampai di sini selesai. Pak Martinus menambahkan? Cukup. Ya, cukup untuk hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Ayo catnya, yang nggak cat nanti nggak dapat bonus nilai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami atau membingungkan, menyenangkan atau tidak? Ayo, catnya mana? Saya ingin refleksi terakhir hari ini. Mbak Mas, ayo. Elisa, Ayu, Rekafka, wah ini kamu ya yang sering WA sama Bu Asri ya. Panji, ada Siti, ada Tisa. Wah senang, mantap Bu, menyenangkan, mudah dipahami, senang. Wah, apa bedanya lintang sama bujur ya nanti ya. Nanti Bu share lagi. Alhamdulillah senang banget. Alhamdulillah mudah pahami. Wah, kurang mudeng Bu, ada yang belum mudeng nanti tanya ya. Kemudian senang Bu, asik. Wah ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Mas. Selanjutnya nanti jam pertama ada tugas terstruktur dari jam pertama, kita di jam kedua. Semangat ya. Ya. Semangatlah, gunakan aktivitas waktunya untuk aktivitas yang baik. Baik, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, kita sambung di grup Telegram. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjorok ngira apa-apa. Ya. Ya, pembelajaran hari ini telah berakhir ya. Silahkan gunakan kuotanya dengan bijak. Silahkan end meeting atau live meeting aja, karena saya juga akan menutupnya dari sini. Sampai jumpa besok. Sehat selalu.